Selamat pagi Pak Jalu dan teman-teman. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan merkantilisme. Jadi yang pertama, kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat kepentingan ketimbang yang dikolonikan. Negara kolonialisme pertama adalah Inggris dan Spanyol. Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk permodernisasian dan demokrasi. Mereka menunjuk ke bekas koloni seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, dan Singapura sebagai contoh sukses pasca kolonialisme. Peneori ketergantungan seperti Andre Gander Frank berpendapat bahwa kolonialisme sebenarnya menuju ke pemindahan kekayaan dari daerah yang dikolonisasi ke daerah pengkolonisasi dan menghambat kesuksesan pengembangan ekonomi. Pengkritik postkolonialisme seperti Frantz Fanon berpendapat bahwa kolonialisme merusak politik, psikologi, dan moral negara terkolonisasi. Penulis dan politikus India Arundhati Roy berkata bahwa perdebatan antara pro dan kontra dari kolonialisme atau imperialisme adalah seperti mendebatkan pro dan kontra pemerkosaan. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama. Tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada 2 atau 3 abad yang lalu. Yang ketiga, imperialisme. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atas pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Yang keempat, merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad ke-16 sampai abad ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Ini adalah mitra politik dari ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Sekian dari saya dan terima kasih Pak Jalu dan teman-teman.